Nah, ini aliran pada bendung. Nah, ini pada bendung. Bendung itu merupakan rintangan di dalam saluran terbuka yang menyebabkan air menggenang di depannya, ya, menyebabkan air mengalir dan lewat di atasnya. Laju aliran pada bendung dapat dihitung dengan mengukur ketinggian permukaan cairan yang di hulu, ya. Nah, berdasarkan elevasi muka air di hilir, bendung dibedakan menjadi bendung terjunan itu sempurna dan bendung terendam. Kemudian bendung disebut terjunan apabila muka air hilirnya berada di bawah puncak bendung, sedangkan pada bendung terendam muka air hilirnya berada di atas puncak bendung. Nah, kita lihat. Nah, ini bendung terjunan yang ini ya. Ini yang terjunan. Ininya berada di atasnya gitu ya. Atas jatuhnya ini berada di atasnya. Sementara yang terendam dia di dalam ini gitu ya. Ininya berada di atas air yang mengalir ya, gitu ya. Itu perbedaannya. Kemudian bentuk-bentuk bendungnya ada yang segi 4, ada yang segi 3. Ini kalau kita lihat penampangnya ya, tampak depannya ada yang trapesium begini. Oke. Nah, ini yang macam-macam bentuk bendungnya. Nah, kemudian bendung horizontal segi 4. Nah, ini yang segi 4 ya, kita hitung, kita berikan rumusnya begini. Nah, ini yang segi 4. Kemudian ini tampak depan ya. Ini lebarnya. Ya, ini lebarnya. Kemudian kita asumsikan dia mendatar di sini, titik 1 dan titik 2, berarti hanya sama gitu ya, hanya sama. Kita asumsikan kalau untuk memudahkan perhitungannya ya, kita anggap nih belum ada perubahan laju aliran di sini. Nah, sehingga di sini kita H1 sama dengan H, H2 sama dengan H dikurang Y. Nah, ini Y di sini ya. Nah, H1-nya itu H di sini. Kemudian kalau kita larikan ke bentuk aslinya, dia kan sebenarnya sudah berubah hanya di sini kan sebesar Y ya, mengecil di sini. Maka H2 itu H dikurang Y itu untuk H2-nya. Nah, ini menghasilkan nilai ini. Ya, ini berdasarkan hukum Bernoulli ya. Kita dapat ini. Dan kecepatan laju alirnya itu di titik 2 ya, di titik 2 ini itu sebesar akar dikali 2 GY. Sebenarnya hampir sama juga dengan tadi ya. Tadi kan 2 dikali akar 2 dikali GH gitu ya. 2 dikali GH. Nah, ini juga sama kan? Nih. Mana? Nah, ini akar 2 kali GH. Nah, tadi itu karena tingginya tadi Y, maka kita pakai Y. Maka di sini koefisiennya dikasih Y. Ya, ini hampir sama sih. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini debit teoritisnya QT dihitung dengan QT sama dengan integral VdA ya. Karena di sini luas penampangnya itu kalau kita harus mendiskretkan gitu ya, diskretkan sebesar dA. Nah, jadi jumlah perkalian V dengan diskret A-nya itu kan Q ya. Nah, kita integralkan, nah kita jumlahkan, kita bagi-bagi nanti supaya memudahkan perhitungan sehingga kita dapat nilainya 2/3 akar 2G L dikali H pangkat 3/2. Nah, jika koefisien debit aliran diketahui, maka debit aliran, nah ini yang sebenarnya ini sudah aktual ya. Sudah aktual itu harus kalikan dengan pengalinya koefisien debit alirnya ya. Maka nilainya 2/3 CD dikali L akar 2G dikali H pangkat 3/2 ya, H pangkat. Ini sudah dikeluarkan H-nya ya dari akar sehingga dia 3/2-nya pangkatnya di luar. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai yang diperhitungkan, maka kita dapat menentukan Q teoritis itu atau QT itu sebesar 2/3 CD dikali L akar 2G H 3/2 itu nilainya ini ya. H tambah HA pangkat 3/2 dikurang HA kecil 3/2 pangkat 3/2.
Kemudian dengan L adalah lebar bendung. Nah, jadi kalau kita lihat dari depan penampangnya ini, itu ada lebarnya sebesar L. Nah, kita dapat hitung besar Q aktualnya 1,84 L kali H pangkat 3/2. Ya. Misalkan contohnya gini, ada bendung segi 4 memiliki lebar 2,5 meter dengan tinggi peluap 40 cm. Tinggi H-nya ya, H-nya. Hitung debit aliran peluap jika koefisien debit alir sebesar 0,6, CD-nya 0,6 ya. Maka kita hitung dengan persamaan ini, QA ini ya. Kita hitung QT dulu ya, kita hitung QT. Boleh, kita langsung QA juga boleh gitu ya. Karena kalau untuk perhitungan sebenarnya sudah cukup sampai di sini ya, 0,143 meter kubik per sekon. Kalau nanti kita perancangan ya, maka QA kita pakai, maka nilainya 0,147 meter kubik per sekon sesuai dengan rumus tadi. Kemudian ini ada bendung yang berbentuk V atau V-knot square ya, V-knot square atau yang segitiga. Nah, ini segitiga. Nah, ini nanti kita langsung saja ke rumusnya ya. Kita langsung ke rumusnya saja biar kalian tidak susah. Ini untuk yang teoritis, kita dapat 8/15 akar 2G tangen theta per 2 dikali H pangkat 5/2. Nah, ini untuk yang teoritisnya, untuk yang aktualnya itu 1,38 pangkat H pangkat 2,5. 5/2 ini 2,5 ya, 2,5. Kemudian bendung horizontal bentuk trapesium. Bentuk trapesium kita hitung Q aktualnya CL dikali H besar ditambah alfa V kuadrat per 2G pangkat 3/2. Nah, alfanya diambil 1,4 ya. Nilainya lebih dari 1. Nah, ini untuk mercu lebar ya. Bendung mercu yang lebar, Rochester Ware namanya. Nah, ini sesuai hukum Bernoulli kita dapatkan persamaannya ini gitu ya. Kemudian Q teoritisnya kita hitung sebesar V2 LY sama dengan LY akar 2GH dikurang Y ya. Kemudian H-nya itu 3Y per 2. Nah, sehingga kita dapat Q teoritis 1,705 LH 3 pangkat 3/2 dan Q aktualnya QA gitu ya 1,67 LH pangkat 3/2. Jadi hanya perbedaan nilai koefisien yang depannya saja ya. Nah, kita lihat contoh soal saja. Nah, suatu aliran air dengan diameter D sama dengan 0,1 meter mengalir secara tunak ya dari sebuah tangki diameternya D 1 meter seperti yang ditunjukkan gambar di bawah. Tentukan laju aliran Q. Ya, ini aktual ya, yang teoritis ya, dibutuhkan pipa aliran masuk jika kedalaman air dipertahankan hanya sama dengan 2 meter. Nah, begini. Nah, ini modelnya. Nah, ini masih ini kan contoh orifice ya pada lubang. Nah, ini alirannya tidak incompressible, tidak ada kekentalannya, viskositasnya 0. Jadi gesekannya ditiadakan. Ini sesuai dengan hukum Bernoulli gitu ya. Hukum Bernoulli P1 tambah setengah rho P1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah rho P2 kuadrat tambah rho GH2. Kita kita asumsikan di sini kan P1 sama dengan P2 nilainya 0 gitu ya. Karena dia mendatar gitu ya. Kemudian H1-nya sama dengan 2, H2-nya 0 ya. Di sini. Nih. Ya, H1-nya 2, H2-nya di sini 0 ya. H2-nya di sini 0 ya. Kita masukkan, kita dapat persamaan 1 1/2 P1 kuadrat tambah GH sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Nah, Q1-nya sama dengan Q2 karena dia mendatar, atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Ketinggian air konstan ya, namun terdapat kecepatan rata-rata. Nah, P1-nya pasti berbeda ya. P1 dengan P2 pasti berbeda nilainya. Kemudian di sini luasnya kan ini ya, D besar dan D kecil tadi ya. Nah, kita dapat ini dari hukum kontinuitas kan, ya Q1 sama dengan Q2 tadi persamaannya ya. Dapat V1 D kecil per D besar kuadrat dikali V2. Nah, ini kita masukkan ini
kita masukkan ke persamaan substitusi 2 ke 1. Nah, 2 ke 1 sebenarnya ya. Nah, kita masukkan nilainya sini ya. Ini 2 ke 1 bukan 2 ke 3. Nah, kita peroleh nilai V2. Dari sini kita peroleh nilai V2 setelah kita masukkan ini ya. Kita peroleh V2-nya itu ini ya, persamaannya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. G-nya 10, H-nya tadi 2. Kemudian D kecilnya ada, D besarnya ada nilainya tadi. Kita dapat kecepatan di V2 itu 6,26 meter per sekon. Kemudian laju alirnya atau debitnya A1 kali V1, A2 kali V2 itu besarnya sama ya, debitnya sama 0,05 meter kuadrat per sekon ya. Itu nilainya. Ini udah, berarti untuk apa yang perlu kita perhatikan adalah berapa kecepatannya, kecepatan alirnya, berapa debitnya. Nah, itu yang perlu kita ingat. Dan masing-masing penampang atau bentuk bendungnya, yang segi 4, yang segi 3, yang trapesium, itu berbeda nilainya. Yang penting kita tahu bisa memasukkan rumus-rumus ini, nilai-nilai dari variabel-variabel yang diketahui, gitu ya. Nah, ini itu saya rasa kita bisa menjawab soalnya nanti. Oke, itu ya. Itu saja dulu kuliah kita. Nanti untuk contoh-contoh soal dan nanti ada satu lagi kehilangan energi, itu saya usahakan nanti buatkan videonya. Mudah-mudahan bisa kita tambah referensi kita dari situ. Ya, terima kasih waktunya. Silakan kalian kalau ada yang ditanyakan. Kalau ditanyakan silakan. Kalau enggak kita cukupkan ya. Kalau enggak kita cukupkan.